Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. 3 hari kemarin kawan, FIDE merilis ranking terbaru 10 pemain top dunia. Dan di sini kita coba ulas salah satu partai antara ranking ke-7 dan ranking ke-9, yaitu Anish Giri versus Wesley So. Mereka pertama kali berjumpa tahun 2009 di turnamen sampingan Tata Steel Chess Tournament di Belanda. Dan hasilnya berakhir remis. Dan pada tahun berikutnya 2010 kan mereka kembali bertemu di turnamen yang sama. Mereka berdua saat itu berusia 16 dan 17 tahun dan masing-masing sudah menjadi Grandmaster. Dan berikut inilah kawan partai antara keduanya. Di sini Wesley So memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E5, kuda F3, kuda F6. Anish Giri bermain dengan Russian Game atau Petrov Defense. Wesley So melanjutkan pukul pion E5. Ini adalah variasi klasikal kawan, dibalas dengan pion D6. Hitam memutuskan tidak segera pukul pion ini kawan, karena takutnya nanti Menteri Putih akan ke peta E2. Inilah yang biasa dilakukan oleh putih jika hitam pukul pion ini menggunakan kuda. Terlebih dahulu hitam memainkan pion D6 ini untuk mengusir kuda. Kuda mundur kembali ke F3 dan Anish Giri melanjutkan kuda pukul pion. Selanjutnya Wesley memainkan pion D4. Pion D5 menjaga kuda, gajah D3, kuda hitam C6 dan Wesley So memutuskan rokade pendek di langkah ketujuhnya. Anish Giri melanjutkan pengembangan gajah E7. Beteng putih digeser ke E1 menempati lajur pusat yang sudah terbuka dan sekarang Anish Giri melanjutkan dengan langkah pengembangan gajah G4. Langsung memberikan tekanan pada kuda putih F3 juga Menteri Putih. Idenya sederhana dari hitam ini kawan, nantinya kuda ini akan pukul pion D4. Kuda putih tidak mungkin berani akan pukul balik karena sudah mendapatkan pimpinan dari gajah hitam ini. Oleh karena itu, Wesley So memainkan pion C3 memperkuat pion D4-nya. Dan coba kita mundur satu langkah kawan. Pada posisi seperti ini, mungkin putih berpikir ingin mencoba variasi gajah pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh pion, putih bisa melanjutkan langkah beteng pukul pion. Dan setelah gajah pukul kuda dipukul balik oleh menteri, kuda pukul pion. Dan posisi masih tipis-tipis kawan. Tapi variasi ini tidak dimainkan oleh Wesley So kawan. Wesley So memainkan pion C3 memperkuat posisi pion D4-nya. Dan Anish Giri melanjutkan dengan langkah pion F5 untuk memperkuat posisi kuda E4-nya. Menteri Putih ke B3 keluar dari tekanan pimpinan gajah hitam dan menyerang pion B7. Di sini Anish Giri barulah rokade pendek. Selanjutnya Wesley So mengembangkan kuda ke D2 untuk memperkuat posisi kuda F3-nya. Kenapa kawan putih pada posisi ini tidak berani pukul pion B7 ini? Karena yang ditakutkan oleh Wesley So mungkin dia takut rusaknya struktur pion di sayap raja. Oleh karena itu Wesley So tidak memilih langkah menteri pukul pion B7 ini. Dia melanjutkan pengembangan kuda D2. Dan Anish Giri melanjutkan langkah kuda ke A5 mengancam menteri sekaligus melindungi pion B7-nya. Menteri mundur ke peta C2, kuda pun mundur kembali ke C6, dan sekarang pion B4 lanjut Wesley So untuk mengontrol peta A5. Pion A6 balas Anish Giri, pion A4 lanjut Wesley So, dan gajah hitam ke D6 memberikan tekanan pada pion H2. Gajah hitam ke peta A6. Mungkin di langkah berikutnya kawan, Wesley So ingin mengadu gajah peta gelapnya dengan membuka atau mendorong pion B5 terlebih dahulu. Di sini Anish Giri menggeser rajanya ke H8 menempati peta yang lebih tertutup dan Wesley So membalas dengan menteri ke B2. Mungkin berencana mendorong pion B ini kawan sehingga nantinya apabila hitam melanjutkan langkah gajah pukul gajah, menterilah yang akan pukul balik sehingga betengnya masih tetap berada pada baris pertama. Melihat pergerakan Menteri Putih ini kawan, Anish Giri melangkahkan kuda ke E7, sekarang kuda putih lompat ke E5. Menempati spot yang cukup bagus di peta pusat, sekaligus keluar dari tekanan dari gajah peta terang hitam ini. Dan juga posisi kuda putih ini kawan berbalik mengancam gajah peta terang hitam.
Anies Giri tidak menginginkan keberadaan kuda di petak pusat ini kawan, langsung direspon dengan gajah pukul kuda. Dipukul balik oleh pion, sekarang kuda hitam lompat kembali ke G6 untuk mengincar pion putih ini. Langkah kuda untuk menekan pion E4 ini kawan adalah langkah pengorbanan dengan memberikan kesempatan bagi putih untuk menggarpu kuda serta gajah hitam. Di sini Anies Giri melanjutkan dengan langkah kuda pukul pion. Tapi Wesley So tidak terburu-buru untuk pukul perwira hitam ini kawan, terlebih dahulu memainkan gajahnya mundur ke F1 menghindari ancaman dari kuda hitam. Dan Wesley So melanjutkan langkah menteri ke F6. Pion F pukul kuda, lanjut Wesley So. Tidak memilih untuk pukul gajah kawan, karena apabila langkah ini dipilih oleh putih, maka ancaman skakmat 3 langkah pun tidak terhindarkan oleh putih dengan menteri ke B6 skak. Walaupun skak ini ditutup oleh beteng di peta E3 kawan, pastinya menteri hitam akan tetap pukul beteng ini. Jika raja langsung bergerak ke peta H1, dilanjut kuda hitam F2 skak, raja ke G1, kuda ke H3 open skak, double skak, raja hanya bisa ke A1, dan diakhiri dengan langkah skakmat menteri G1. Oleh karena itu, Wesley So memilih pion pukul kuda dan dipukul balik oleh pion F. Sekarang Anies Giri mempunyai lajur F yang terbuka dan Wesley So menggeser rajanya ke H1 menempati peta yang lebih tertutup. Di sini Anies Giri membuat langkah yang cukup bagus kawan dengan langkah pion B5 bermain di sayap menteri. Langkah yang cukup bagus untuk memblokade langkah pion B putih ini agar diagonal peta gelap ini tetap tertutup. Langkah ini pun masih bisa diantisipasi atau bisa dibongkar oleh putih dengan langkah pion pukul pion, selanjutnya dipukul balik oleh pion hitam dan putih bisa pukul balik menggunakan gajah. Mungkin hitam akan melanjutkan dengan langkah menteri ke peta H4 dan putih bisa melanjutkan dengan menggeser betengnya ke F1. Dengan variasi ini kawan, putih bisa keluar dari tekanan hitam pada langkah ke-23 ini. Tapi pada posisi seperti ini kawan, Wesley So memutuskan langkah kuda bermanuver ke peta B3. Tujuannya untuk membuka jalan bagi menteri untuk mengontrol baris kedua ini, sekaligus mempersiapkan kudanya untuk bermanuver ke peta D4 di langkah berikutnya. Dan Anies Giri melanjutkan atau membalasnya dengan langkah menteri ke H4. Menteri putih ke D2, beteng naik ke F5, dan sekarang kuda ke D4 mengancam beteng. Beteng bergeser ke H5 memberikan ancaman atau dukungan skakmat bagi menterinya. Tentu saja mengantisipasi menggunakan pion G3 ini kawan adalah sebuah kesalahan besar karena menteri akan pukul pion nantinya. Di sini Wesley So mengantisipasi ancaman ini dengan memainkan pion H3 dan Anies Giri menggeser beteng A ke F8. Sekarang para perwira hitam sangat aktif memberi tekanan di sayap raja. Walaupun putih unggul 1 perwira kawan, tapi para perwiranya berada pada tempat yang cukup pasif di sayap menteri. Di sini Wesley So melanjutkan dengan beteng naik ke E3 memberikan backup atau bantuan pada pion H3. Beteng hitam naik ke F2 mengancam menteri. Menteri ke E1 memposisikan menterinya satu diagonal atau mengepin beteng hitam ini. Yang selanjutnya kawan, putih akan menggeser rajanya ke peta G1 untuk menghindari pimpinan dari perwira hitam ini untuk mendapatkan beteng hitam F2. Ancaman ini diantisipasi oleh Anies Giri dengan menggeser rajanya ke peta F6. Raja ke G1 mengancam beteng dan beteng pun naik ke F4. Sampai langkah ke-29 ini kawan, walaupun terlihat hitam mampu memberikan tekanan-tekanan, tapi sebenarnya kawan, putihlah yang unggul dalam posisi seperti ini kawan. Tapi apakah di langkah-langkah berikutnya Wesley So mampu mempertahankan keunggulannya ini kawan? Kita lanjut ke permainannya. Pada posisi seperti ini kawan, Wesley So memutuskan langkah pion pukul gajah untuk mendapatkan kembali 1 perwira hitam. Tapi ada variasi lain kawan yang cukup kuat, yaitu gajah ke C1. Ini untuk mengaktifkan perwira yang sempat berada pada posisi yang sangat pasif di lajur A tadi. Tapi Wesley So lebih memilih variasi pion pukul gajah.
Dipukul balik oleh kuda, mengancam beteng. Beteng bergeser ke H3 menantang pertukaran beteng. Tantangan diterima, beteng pukul beteng. Dipukul balik oleh pion mengancam kuda. Kuda ke F2 dan menteri putih ke E3. Menteri hitam ke G5 skak, ditutup oleh gajah. Dan kuda hitam lompat ke D1 mengancam menteri. Sebetulnya kawan, langkah ini adalah langkah blunder dari Anies Giri. Tapi Wesley So tidak melihat kesempatan ini. Entah karena ada masalah waktu atau tertekan oleh waktu, Wesley So melangkahkan menterinya ke C1. Langkah blunder dibalas blunder oleh Wesley So, melewatkan langkah kemenangannya. Padahal pada posisi seperti ini kawan, posisi putih sangat unggul. Wesley So melewatkan langkah menteri ke E2. Ini adalah langkah terbaik bagi putih kawan-kawan. Yaitu posisi menteri mempertahankan baris kedua ini kawan juga mengancam kuda. Dan pada posisi seperti ini, langkah terbaik bagi kuda hitam adalah lompat ke F2. Dan putih bisa memainkan gajah ke C1, memberikan serangan tusuk sate bagi beteng serta menteri hitam. Tapi variasi ini terlewatkan oleh Wesley So kawan. Pada posisi ini kawan, Wesley So memainkan menterinya ke peta C1. Coba kita lihat satu variasi lagi kawan. Apabila pada posisi seperti ini kawan, putih memainkan beteng pukul kuda, maka inilah yang akan terjadi. Beteng hitam ke F1 skak, dipukul balik oleh raja dan putih akan kehilangan menterinya. Jika seperti ini kawan, siapakah yang lebih unggul atau menang? Menteri melawan 4 perwira. Secara matematis kawan, menteri hitam plus pion-pion nilainya 16. Sedangkan putih dengan 4 perwira plus pion mempunyai nilai 16 juga. Kemungkinan juga apabila hitam tidak melakukan blunder, hitam masih mempunyai kesempatan menang yang lebih besar daripada putih. Dan kita kembali ke permainan. Pada posisi seperti ini, langkah menteri ke E2 terlewatkan oleh Wesley So. Dia memainkan menteri ke C1. Dan Anies Giri melanjutkan dengan langkah yang cukup kuat dengan menteri ke G3. Nantinya akan disusul oleh beteng F2 dan memberikan ancaman skak mat. Dan langkah ini dibalas oleh Wesley So dengan langkah kuda ke E2 mengancam menteri. Kembali lagi kawan, Wesley So membuat langkah yang kurang akurat. Langkah ini dimanfaatkan oleh Anies Giri dengan 2 langkah skakmat berikutnya. Yang pertama dengan beteng F1 skak. Di sini kawan, Wesley So menyerah. Tentu saja ancamannya jelas. Setelah dipukul oleh Raja Putih, menteri hitam akan ke F2 skakmat. Coba kita mundur lagi kawan. Pada posisi seperti ini kawan, apabila putih melanjutkan dengan langkah menteri pukul kuda, hitam akan melanjutkan dengan beteng F2. Memberikan ancaman skakmat dengan pukul gajah G2. Ancaman ini bisa diantisipasi dengan menteri ke F1. Pastinya hitam akan pukul menteri ini skak. Setelah dipukul balik oleh beteng putih, hitam mungkin akan memainkan pion H5 untuk memberikan ruang atau membuka ruang bagi rajanya, karena putih juga memberikan ancaman skakmat dengan beteng di peta F8 tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dengan komposisi bidak seperti ini, secara matematis masih cukup berimbang. Tapi sekali lagi kawan, dengan fleksibilitas langkah dari menteri hitam ini, kemungkinan hitam masih mempunyai kans yang lebih besar daripada putih. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini kawan, saat Wesley So melangkahkan kuda ke E2, dibalas dengan beteng ke F1 skak, Wesley So pun menyerah pada Anies Giri. Dan itulah kawan-kawan hasil permainan mereka pada pertemuan yang kedua. Semoga permainan mereka berdua tadi bisa menghibur dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.